Syarif Abdurrahman Al-Qadri merupakan pendiri dan Sultan pertama Kerajaan Pontianak. Beliau dilahirkan pada tahun 1142 Hijriah, atau tahun 1729 Masehi. Beliau adalah seorang Habib atau keturunan Rasulullah. Ayahnya bernama Al-Habib Husin, seorang penyebar ajaran Islam yang berasal dari Arab. Beliau melakukan 2 pernikahan politik di Kalimantan. Pertama dengan putri dari Kerajaan Mempawah, Utin Chandramidi. Dan kedua dengan Ratu Syahranum dari Kesultanan Banjar, yaitu putri dari Sultan Tamjidillah I. Sehingga beliau dianugerahi gelar Pangeran Nur Alam. 3 bulan setelah ayahnya wafat pada tahun 1184 Hijriah di Kerajaan Mempawah, Syarif Abdurrahman bersama dengan saudara-saudaranya bermufakat untuk mencari tempat kediaman baru. Mereka berangkat dengan 14 perahu kakap menyusuri Sungai Peniti. Waktu zuhur, mereka sampai di sebuah tanjung. Syarif Abdurrahman bersama pengikutnya menetap di sana. Tempat itu sekarang dikenal dengan nama Kelapa Tinggi Segedong. Namun Syarif Abdurrahman mendapat firasat bahwa tempat itu tidak baik untuk tempat tinggal. Lalu beliau memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mudik ke hulu sungai. Tempat Syarif Abdurrahman dan rombongan sholat duhur itu, kini dikenal sebagai Tanjung Dohor. Ketika menyusuri Sungai Kapuas, mereka menemukan sebuah pulau, yang kini dikenal dengan nama Batu Layang. Di mana sekarang di tempat itulah Syarif Abdurrahman beserta keturunannya dimakamkan. Di pulau itu mereka mulai mendapat gangguan hantu Pontianak atau kuntilanak. Dari sinilah, kemudian timbul penamaan kota ini dengan Pontianak. Kata Pontianak berasal dari kata puan, mati, dan anak. Artinya, hantu dari seorang perempuan yang mati ketika mengandung anak. Syarif Abdurrahman lalu memerintahkan kepada seluruh pengikutnya agar memerangi hantu-hantu itu dengan menyalakan meriam karbit dari pohon yang besar. Maka festival meriam karbit, terutama di bulan Ramadan, menjadi salah satu wisata kota Pontianak yang dihadiri bahkan oleh turis mancanegara. Setelah hantu-hantu itu terusir, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Kapuas. Menjelang subuh 14 Rajab 1184 Hijriah, atau 23 Oktober 1771 Masehi, mereka sampai pada persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Setelah 8 hari menebas pohon di daratan itu, maka Syarif Abdurrahman membangun sebuah rumah dan balai. Serta kemudian tempat tersebut diberi nama Pontianak. Di tempat itu kini berdiri Masjid Jami dan Keraton Qadariyah. Akhirnya pada tanggal 8 Syakban 1192 Hijriah, dengan dihadiri oleh Raja Muda Riau, Raja Mempawah, Landak, Kubu dan Matan, Syarif Abdurrahman dinobatkan sebagai Sultan Pontianak dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Habib Al-Qadri. Syarif Abdurrahman Al-Qadri merupakan seorang pengembara sejati. Konsep hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterapkan oleh beliau. Terbukti ketika beliau remaja berumur 16 tahun dibawa oleh ayahnya hijrah dari Matan ke Mempawah. Tatkala umurnya 22 tahun, Syarif Abdurrahman Al-Qadri pergi ke Pulau Tambelan. Selanjutnya ke Siantan dan terus ke pusat pemerintahan Riau di Pulau Penyengat. Beliau tinggal di sana selama kira-kira 2 bulan. Kemudian melanjutkan pengembaraan ke Palembang dan tinggal di daerah itu selama 11 bulan. Ketika ingin kembali ke Mempawah, para bangsa Arab yang berada di Palembang menghadiahkan 2.000 ringgit, dan Sultan Palembang menghadiahkan sebuah perahu selam dan 100 pikul timah. Tidak lama menetap di Mempawah selama 2 bulan, beliau belayar ke Tanah Banjar dan tinggal di sana selama 4 bulan. Kemudian melanjutkan perjalanan ke salah satu daerah di Kalimantan Timur, Pasir. Setelah menetap di Pasir selama 3 bulan beliau kembali ke Banjar. Dan setelah 2 bulan di Banjar,
Syarif Abdurrahman Al-Qodri dilantik oleh Panembahan Batu menjadi pangeran dan bergelar Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam. Setelah pelantikan tersebut, beliau dinikahkan dengan puteri Sultan Sepuh, saudara Panembahan Batu yang bernama Ratu Syahbanun. Setelah 2 tahun menyandang gelar pangeran, beliau kembali ke Mempawah, Kalimantan Barat. Setahun kemudian kembali ke kota Berlian, Banjar. Selama 4 tahun di Banjar beliau dikaruniai 2 orang anak. Anak lelaki beliau bernama Syarif Alwi bergelar Pangeran Kecil, dan anak perempuannya yang bertitel Syarifah Putri bernama Syarifah Salmah. Tertanggal 11 Rabiul Akhir 1185 Hijriah yang bertepatan dengan 24 Juni 1171 Masehi, beliau Pangeran Nur Alam berlayar menuju kampung halamannya di Mempawah, dan mendapati sang ayah Al-Habib Husain Al-Qodri telah menutup mata selamanya. Beliau Pangeran Syarif Abdurrahman Al-Qadri menetap selama 3 bulan dan berdiskusi bersama adik-adiknya Syarif Ahmad, Syarif Abu Bakar, Syarif Alwi bin Habib Husain Al-Qadri, ikut serta juga seorang kerabat mereka, Syarif Ahmad Bak Abud. Keputusan diskusi atau musyawarah yang mereka adakan adalah, beliau Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Qodri akan keluar dari Mempawah dan mencari tempat yang patut baginya. Syarif Abdurrahman Al-Qadri wafat pada tahun 1807 dengan meninggalkan 66 putra-putri. Kelak dari keturunannya terdapat beberapa nama yang punya kontribusi besar pada bangsa Indonesia. Yang paling terkenal dan dikenang dalam sejarah adalah Sultan Hamid II, yang merupakan perancang lambang negara, burung Garuda Pancasila. Di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, Kerajaan Pontianak berkembang sebagai kota pelabuhan dan perdagangan yang cukup disegani.